Shalom, salam satu Injil. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Teman-teman satu Injil yang diberkati. Pada kesempatan kali ini, saya bawakan pelajaran tentang orang bukan Yahudi dibenarkan oleh janji Allah kepada Abraham, bukan oleh hukum Taurat. Jikalau kita memperhatikan dalam kitab Kejadian, pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3, firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirman Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ada 3 berkat dalam janji Allah kepada Abraham. Kalau kita memperhatikan, yang pertama dikatakan Allah berjanji kepada Abraham untuk memberikan negeri atau tanah. Yang kedua, Allah memberikan janji kepada Abraham untuk memberkati Abraham lewat keturunannya, dia mendapatkan suatu bangsa yang besar. Yang ketiga, lewat Abraham, segala bangsa akan mendapatkan berkat. Jikalau kita memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 8, di mana Rasul Paulus kembali menuliskan janji yang Allah buat dengan Abraham. Dalam kitab Galatia 3 ayat 8 ini, bahwa dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Rasul Paulus berkata bahwa Injil telah terlebih dahulu diberitakan kepada Abraham. Injil yang dimaksud di sini adalah berkat. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya berkat ini sampai kepada kita. Dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi, yang dimaksud janji adalah berkat yang disampaikan kepada Abraham, yaitu Yesus Kristus. Melalui Yesus, semua orang, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, mendapatkan jaminan keselamatan. Berikut kita akan memperhatikan tentang kekuatan janji Allah kepada Abraham. Itu tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang diberikan di Gunung Sinai. Dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 19, Rasul Paulus menggunakan suatu contoh dari hidup kita sehari-hari dalam membuat suatu wasiat untuk menggambarkan kekuatan janji Allah kepada Abraham. Dikatakan, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Demikian juga janji yang telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka janji yang diberikan kepada Abraham memiliki kekuatan hukum yang berlangsung dari zaman bapak-bapak, zaman Musa, sampai kepada Yesus Kristus disalib. Kira-kira 4.000 tahun
hukum Taurat tidak berkuasa untuk membatalkan janji yang Allah buat dengan Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1-3 dikatakan bahwa sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Berikut kita akan memperhatikan bertentangankah perjanjian di Gunung Sinai dengan janji Allah kepada Abraham. Galatia 3 ayat 21-29 berbunyi, kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andaikan hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Supaya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada di bawah hukum pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua dibaptis dalam Kristus. Telah menggenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji yang Allah berikan kepada Abraham. Oleh karena itu, kita akan memperhatikan poin berikut ini. Bolehkah orang Yahudi melakukan hukum Taurat dan hukum Kristus sekaligus? Dalam Roma pasal 7 ayat 1-4, Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang Yahudi dengan memberikan contoh dari hukum pernikahan. Apakah kamu tidak tahu bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikat kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi, jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukan lagi berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Kuasa hukum Taurat telah ditiadakan. Ya. Orang Yahudi bebas menikah dengan hukum Kristus. Jika seorang Yahudi mengikuti dua hukum, yaitu hukum Taurat dan hukum Kristus, maka orang itu dapat disebut atau dapat dikatakan dia berbuat zina secara rohani. Dengan matinya Yesus di kayu salib, orang-orang Yahudi melalui tubuh Kristus mati kepada hukum Musa dan bebas untuk menikah kembali dengan hukum Kristus. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Demikianlah pelajaran yang saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.